Syubhat yang keempat, siapa saja yang loyal, berikan wala, membantu, mendukung orang kafir, maka dia kafir. Langsung. Bayangkan orang takfir seperti ini, ikhwani, yaitu mereka tidak mau menjelaskan, mereka tidak mau merincikan karena mereka bodoh. Ini kata Nabi SAW. Oleh karena itu tidak ada karya ilmiah sama sekali untuk orang khawarij. Tidak ada. Tidak ada ilmu. Dan mereka semuanya, mayoritas mereka muda, anak muda. Kata Nabi, sufaha'ul ahlam hudasa'ul asnan. Yatakallamuna fi dini khairil anam. Mereka itu bimuda sekali. Dan mereka bodoh sekali. Akal mereka kurang sekali. Dan mereka berbicara dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa ada dasar ilmu. Oleh karena itu mereka tidak ada taufik sama sekali untuk mereka. Kata Nabi, "Iza kharaja fihim qarn abadahu Allah." Jika ada orang di antara mereka muncul, generasi sudah baru muncul, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Allah membinasakan mereka. Ini janji Allah Azza wa Jal di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di akhir zaman Dajjal akan keluar di tengah orang Khawarij. Mereka akan apa? Jadi tentara siapa? Bayangkan, tentara Dajjal. Setelah itu, Dajjal tentaranya dari orang Khawarij akan mencari tentara dari orang Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Bayangkan fitnah besar, ikhwani. Lalu, barang siapa di antara mereka yang buat loyal kepada orang kafir atau membantu atau kafir atau mubtada'. Karena ini hukum sama. Untuk hukum takfir atau tabdi' sama. Faham? Mereka jika engkau melakukan loyal kepada orang ahli bid'ah atau ahli kufur atau membantu atau mendukung, langsung ini kafir atau bid'ah. Langsung. Ini salah. Kenapa salah? Karena wala, yaitu loyalitas kepada orang kafir atau bid'ah, ini bukan satu macam. Ini empat macam. Berapa macam? Empat. Yang pertama, macam yang pertama, kufur atau bid'ah murni. Yaitu, jika secara zahir, orang berlakunya, zahir dan batin sama. Dia mendukung agama orang tersebut. Mendukung bid'ah orang tersebut. Dia ingin bid'ah beliau akan tersebar, akan minan. Ingin agama beliau walaupun musyrik atau kafir, akan minan. Tidak mau para muslimin akan apa? Menyalahkan orang kafir ini atau ahli sunnah menyalahkan ahli bid'ah. Tidak mau. Ini secara ijma' antara ahli sunnah. Wala loyalitas seperti ini bid'ah atau kufur. Wala'iyadzubillah. Tidak ada perbedaan antara umat Islam dalam macam yang pertama ini. Ini yang pertama. Sudah faham? Faham? Yang kedua. Yang kedua, seorang mendukung, membantu orang kafir, tapi secara zahir. Secara batin dia melaknat mereka. Dia mencela mereka. Tidak suka mereka sama sekali. Tapi dia melakukan ini karena dunia. Dia ingin mendapatkan hal duniawi. Apakah ini terjadi di zaman Nabi? Terjadi. Kapan? Hatim ibn Abi Balta'a. Seorang sahabat Nabi, ahli Badr. Nabi ingin memerangi orang Quraisy, membuka Makkah. Lalu Hatib bin Abi Balta'a buat salah satu surat dan minum surat ini sama wanita. Wanita ini pergi ke Makkah untuk memberitahukan kepada orang Quraisy bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah akan memerangi antum. Hatib ini Muslim. Muslim, bahkan sahabat, bahkan ahli Badr, bukan sahabat biasa. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan memberitahukan kepada beliau hal seperti ini. Lalu Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam dan yang lain untuk menambil surat dari wanita tersebut. Dan Jibril menentukan tempat yang wanita ini berada di sana sekarang. Mereka sudah pergi, ambil surat ini, datang kepada Nabi SAW. Lalu
Hatib ada di hadapan Nabi. Apa ini wahai Hatib? Kata beliau, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak melakukan ini karena aku memilih kekufuran setelah Islam, atau karena saya jadi murtad. Tetapi semua sahabat engkau ya Rasulullah mempunyai keluarga di sana. Mereka akan membela. Karena keluarga di sana akan mempunyai kehormatan, tidak akan diganggu oleh kaum musyrikin. Namun keluarga saya lemah sekali. Saya ingin kaum musyrikin menjaga keluarga saya yang lemah ini. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini khianat. Biarkan aku membunuh beliau. Ini orang munafik sejati. Kata Nabi, wahai Umar, engkau tidak tahu Allah SWT melihat ahli Badr dan mengatakan, lakukan apa yang kalian kehendaki, aku mengampuni dosa kalian. Kata Umar, benar wahai Rasulullah. Perbuatan Hatib ini kufur atau tidak? Kufur. Tapi ini secara zahir, secara batin dia tetap iman. Artinya dia ingin dunia, mendapatkan harta, mau duduk di atas kursinya, tidak mau dicabut darinya atau kekuasaannya, maka dia mendukung orang kafir, membantu orang kafir atas karena dunia, bukan karena agama. Lalu ini dosa besar, ini kabirah. Sepakat antara ahlu sunnah wal jamaah, ini kabirah, ini haram, tapi tidak kufur. Ini legalitas yang kedua, wala yang kedua, yang tidak kufur tapi dosa besar. Yang ketiga mubah. Jenis yang ketiga legalitas yang mubah. Seperti apa? Orang ditawan oleh kaum Nasara atau Yahud atau musyrikin, lalu dia memborak-borak dia seperti mereka atau ingin meredai mereka sebagai strategi agar dia kabur. Ini apa? Mubah. Tidak ada masalah. Ini mubah. Jenis yang keempat, sebenarnya tidak lulatas, tidak wala, tidak ada, tidak bantuan, tidak mendukung, tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi su'zan sebagian muslimin, baik khawarij maupun yang lain, menganggap ini bid'ah, menganggap ini kufur. Wala'iyadzubillah. Tapi sebenarnya ini tidak masuk ke dalam kategori ini sama sekali. Seperti apa? Seperti negeri Islam ini membuka kedutaan untuk orang kafirin. Ini hal biasa. Tidak termasuk ke dalam apa? Wala dan bara. Tidak termasuk ke dalam masalah kufur atau iman. Tidak. Orang kafirin datang ke negeri kita. Tidak boleh kita kasih izin aman untuk mereka. Artinya pemerintah ini kafir. Ini tidak boleh sama sekali. Karena ini hal yang terbiasa. Apakah Nabi di Madinah tidak membolehkan untuk orang kafirin datang diskusi sama beliau atau datang untuk dagang di dalam pasar bara muslimin? Tidak ada sama sekali. Atau bukan masalah kufur. Engkau sama orang mubtadi' sejati. Dia ingin selfie sama engkau, foto sama engkau. Jika engkau foto sama dia, langsung ini bid'ah, ahli bid'ah. Apa akal ini? Apa akal ini? Taib, orang begitu, apakah tidak boleh saya mendakwahi beliau? Kasih secara lembut nasihat atau ini. Jika saya tajam sama beliau, kapan orang itu dapat hidayah? Jika semua ahlu sunnah tidak mau sama sekali mendekati orang mubtada', hukum ini dari mana? Ana mau mana dalilnya ini, dari Al-Quran atau sunnah Nabi? Sebagian dari para muslimin menjatuhkan berkataan sebagian ulama seperti nas Quran dan sunnah. Tidak boleh sama sekali. Berkataan para muslimin sesuai dengan zaman mereka, keadaan mereka, kondisi mereka. Tidak tetap sampai hari kiamat. Ini berkataan orang biasa, bukan maksum. Bukan maksum.
Sekarang para muslimin sangat lima, para ahli sunnah sangat lima. Jika kita membuat batasan antara kita dan orang kafir, orang musyrik, orang mubtadi', apa ini? Engkau duduk di mana? Di atas, di langit atau di bumi? Kapan engkau dakwah mereka? Jika ada seorang ingin buat kelembutan antara orang bermaksiat, orang zina, orang bacur, apapun, maka langsung engkau berikan hukum untuk beliau. Ini sifat orang khawarij, ikhwani. Ini sifat orang khawarij sejati. Walaupun mereka memakai ahli sunnah, mereka orang salaf. Salaf apa, ikhwani? Salaf ini akhlak sebelum ilmu. Salaf ini ibadah sesuai dengan ilmu. Salaf ini bukan manhaj saja, saya menuduh engkau, saya melemparkan engkau. Mana ini dalam manhaj salaf sama sekali. Oleh kerana itu, ikhwani, ini sebagian dari syubhat, bukan seluruhnya. Tapi sebagian ini yang paling utama, waliyadzubillah, baik untuk ahli bid'ah atau untuk khawarij. Semoga Allah Azza menjadikan penjelasan kita ini akan jelas.